datang di channel Guys Sensei. Di sini kamu akan belajar bahasa Jepang secara asik. Pada bab permulaan ini, aku akan menjelaskan perbedaan bahasa Jepang dengan bahasa Indonesia. Apa aja? Yuk kita simak yang berikut ini. Ini dia tabel perbedaan bahasa Jepang dengan bahasa Indonesia. Nah, kalau dalam bahasa Jepang nih, memiliki 3 huruf, yaitu hiragana, katakana, dan juga kanji. Sementara bahasa Indonesia itu hanya menggunakan huruf alfabet ya teman-teman. Lalu yang kedua, di sini ada susunan kalimat. Dalam bahasa Jepang, susunannya itu ada SKOP. Yang kita tahu bahwa S itu adalah subjek, K itu adalah keterangan, dan O adalah objek, dan P adalah predikat. Sangat berbeda ya dengan yang kita pahami susunan kalimat dalam bahasa Indonesia, SPOK, yaitu ada subjek, predikat, objek, keterangan. Pada poin kedua ini, teman-teman bisa lihat perbedaannya, bahwa letak predikat atau kata kerja dalam bahasa Jepang itu selalu diletakkan di akhir kalimat. Nah, yang selanjutnya nih, kalau misalkan dalam bahasa Jepang itu ada yang namanya partikel. Partikel ini merupakan kata bantu yang melekat pada kata benda dan kata kerja maupun kata keterangan. Lalu selanjutnya, dalam bahasa Jepang, ragam bahasa itu berbagai macam. Ada yang formal, halus, hormat, terus biasa, dan lain sebagainya. Misalkan nih, mau berbicara ke orang tua, pakainya bahasa seperti apa? Lalu berbicara ke rekan kerja, itu bahasanya harus bagaimana? Nah, jadi hormatnya tuh ada berbagai macam. Sama kayak bahasa daerah kita, kayak bahasa Jawa maupun Sunda menurutku ya. Dan tentunya nanti kita akan belajar bareng-bareng di channelnya Guys Sensei. Pokoknya jangan lupa subscribe. Oke, selanjutnya dalam bahasa Jepang banyak sekali perubahan di dalam kata kerja maupun kata sifat. Ini sangat menarik ya, karena berbeda banget. Kita tahu nih, kalau misalnya dalam bahasa Indonesia tuh kata sifat, kata kerja tuh nggak ada perubahannya. Bener-bener ya udah tok-tok aja gitu, ngafalinnya itu satu bentuk aja. Lalu selanjutnya, jadi dalam bahasa Jepang itu menggunakan sistem MD. MD ya, dan bahasa Indonesia itu bukan DM. Maksud dari sistem MD atau DM itu contohnya seperti ini. Bunga merah. Bunga merah. Sementara kalau dalam bahasa Jepang itu terbalik. Jadi MD. Menerangkan, diterangkan. Jadi akai hana. Akai hana. Akai itu merah. Hana itu kata benda. Bunga. Jadi akai hana. Yes, akai hana. Oke teman-teman, itu tadi perbedaan bahasa Jepang dengan bahasa Indonesia. Semoga teman-teman mengerti ya. Di dalam channel ini, Guys Sensei akan bilang subjek itu sebagai KB atau kata benda. Objek juga sama, sebagai KB, kata benda juga. Tapi nanti ada poinnya KB1 atau KB2. Predikat itu, Guys Sensei akan menggunakan istilah kata kerja. Kata kerja, kakak. Sementara kata sifat, Guys Sensei akan bilang KS. Begitu juga dengan kata keterangan waktu, kata keterangan tempat, Guys Sensei akan bilang kakak. Oke? Karena sebentar lagi kita akan masuk ke rumus pola kalimat dasar. Di sini teman-teman semuanya auto bisa bahasa Jepang. Jadi ikutin terus belajar bahasa Jepang bersama Guys Sensei dan sampai jumpa lagi.